Niat sing pertama diparingi panjang umur nggih untuk ibadah kepada Allah. Panjang umur tok kurang. Nomor kalih panjang umur diparingi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal tamasuki bi kitabillah sunnatu rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya walil mu'minin. Amin. Salawati bil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi rahmati wa maghfirati wa ridwan ya Hanan ya Mannan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmati wa maghfirati wa ridwan ya Hanan ya Mannan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi rahmati wa maghfirati wa ridwan ya Hanan ya Mannan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalam barakahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim.
masuk di bab syarat wajibnya sholat, syurutu wujubis sholat. Syarat-syarat seseorang itu mendapatkan kewajiban atau seseorang itu dia menjadi wajib melaksanakan sholat tanpa alasan apapun. Artinya apa? Kewajiban itu melekat pada dirinya selagi dia itu mencukupi syarat ini. Nih, kebalikan dari syarat ini berarti enggak. Oke. Yang pertama adalah Islam. Islam. Seseorang yang Islam wajib sholat tanpa ada alasan apapun, kecuali orang non muslim. Fala tajibu alal kafir asli. Kalau ada seseorang itu dilahirkan atau seseorang itu menjadi kafir asli memang kafir, maka apa? Dia tidak wajib dan tidak wajib qadha ketika masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka tidak ada kewajiban mengqadha'i mengqadha'i selagi dia kafir dulu. Tidak ada. Itu disebut dengan kafir asli. Dia ketika masuk Islam maka wajib sholat ketika itu. Sing wingi-wingi tidak wajib. Berbeda dengan murtad. Wa amal murtadu, dia sudah masuk Islam atau dia itu aslinya Islam, wong tuane Islam, wong tuane orang anak yang terlahir dari keluarga Islam tanpa melafatkan syahadat pun dia Islam. Wong tuane Islam, kemudian dia itu masuk usia balik, berarti apa? Islam. Tidak perlu dia syahadat lagi, tidak perlu. Dia otomatis mengikuti agama orang tuanya. Oke. Sampai dia ini ternyata apa? Ternyata usia dia belum sholat, tidak sholat, tidak apa, jenenge canom balik aslinya wis wajib. Dia kemudian usia 20 memutuskan untuk masuk Kristen. Berarti dia ini aslinya murtad. Kecuali jika sebelum balik sudah ke Kristen, sudah non muslim. Dia usia 9 tahun, 8 tahun wis senengane ning gereja, wis kondo bapak ibuke. Pak Bu, aku agamanya beda ya, misalnya. Itu berarti dia sudah non muslim sebelum balik. Tapi kalau dia balik, wong tuane loro karena Islam, kemudian dia balik tanpa memutuskan mengikuti agama apapun, dia ini Islam. Maka ketika dia usia 17, usia 16, usia 18 kok ternyata memutuskan untuk agama non muslim, entah itu Kristen, Hindu, Buddha, maka dia ini dikatakan murtad. Kenapa murtad? Karena dia ketika balik itu masih Islam. Masih Islam. Loh, orang tahu sembahyang blas kok iya, tapi agamane wong tuane kan Islam. Kecuali kayak tadi sebelum balik dia sudah memutuskan, Pak Bu nuwun sewu jenengan kan Islam, aku tak non muslim ya melok kancaku misalnya. Lah itu penting, ini penting perlu saya sampaikan. Nggih. Wa amal murtad fayajibu alai qadha. Nek murtad itu wajib qadha. Ya, mata roku apa yang ditinggalkan asna'i riddatihi. Ketika dia murtad itu dia meninggalkan dia sholat. Tapi yang viral, yang rame gak ngono. Sing rame iku wong non muslim melok ning masjid. Wong non muslim melok ning masjid, melok tarawih, melok apa ya di sosmed itu berkeliaran ya. Artinya apa? Dia koyok nggih guyon Islam. Melok kancane pengen di masjid, melok aku non muslim iku. Ayo no melok. Ya melok sembayang, melok sujud, bareng melok apa? Tapi dia belum Islam. Ya, ini berarti apa? Double deh ini dosane. Siji dosane Islam, karena non muslim tadi. Dua, kecuali kalau dia mau belajar, saya mau belajar melihat cara ibadahnya orang muslim gini-gini, barangkali dapat hidayah. Tapi kalau tujuannya adalah gawe guyon, gawe konten, gawe apa ya? Gawe istizaan bahasanya, menyepelekan, meremehkan, gawe guyon, gawe apa? Dosane kuadrat iki. Berarti padha mbek merusui tempat ibadah orang Islam. Nggih. Podoe mbek merusi, tapi kalau tujuannya dia mbok menawa iki cah, saya tak pengen melihat ibadahnya orang Islam. Nah, dia datang ke masjid misalnya. Aslinya datang ke masjid delok tok ngene nek pengen ngerti, tapi nek melok sembayang. Ya wis. Pon itu nggih. Ada orang yang ndak sholat. Ustaz,
ndak sholat kejawen biasanya. Masya Allah dengan masyarakat bagus, tapi ndak gelem sholat kejawen masih banyak. Tapi bagus, muamalahnya bagus, ininya bagus, dengan hubungan dengan manusia bagus, tapi ndak gelem sholat. Terus gimana Ustadz? Ternyata usia 50, usia 60 baru sadar wajib qadha. Mulai dia balik sampaiin wajib qadha. Ada. Saya temui banyak. Ustadz gimana Ustadz? Ya ngapunten. Ya tetap wajib. Tapi saya dulu berbuat baik Ustadz. Saya dulu berbuat baik seperti yang diperintahkan Islam, tolong menolong terus apa. Cuman saya tidak sembahyang, tidak poso. Saya tidak sembahyang, tidak poso. Tapi kalau lainnya sedekah saya juga ikut sedekah. Tetap wajib qadha. Waduh, saya sekarang usia 50 Ustaz. Saya meninggalkan sholat berarti 50 kurangi 15, 35 tahun kasaran. Balik kan usia 35 tahun. Berarti saya mengqadai sholat 35 tahun. Jawabannya iya. Terus gimana Ustaz? Ya ora piye-piye. Ya sholat gak ngatasi Ustaz. Iku urusane Gusti Allah. Yang penting jenengan ya Allah, kula pengen ngodoi sembayang kula. Qadai. Mbok menawi wonten Gugi teng mriki mboten nonton. Menawi wonten dhisik jenengan imut, oh ya aku dhisik SMA aku SMP aku dhisik nuwakal, aku sering gak sembahyang subuh, tangi-tangi jam itu. Berarti tetap wajib qadha saat ini. Lupa Ustaz, lali jumlahe. Lali jumlahe aku dhisik sewering pokoknya maghrib ngono misale. Nek subuh isya ngono bablas pokoknya aku sewering dhisik isik durung entuk hidayah Ustaz, isik los aku dhisik misale. Tetap wajib qadha. Berapa jumlahnya diperkirakan. Yang penting ada ikhtiar niatan kita untuk menyaur hutang kepada Allah. Kalau hutang kepada Allah saja kita jenenge meremehkan ya wis, nggih. Paling Gusti Allah lali nyepuro paling. Paling masalah di sepuro gak iku urusane somben Gusti Allah. Kok kita, tapi apa sekarang kewajiban kita adalah qadha. Secara zahir hukum fikih adalah wajib qadha. Habis sholat maghrib berdiri lagi 3 rakaat sholat maghrib. Habis sholat isya berdiri lagi 4 rakaat sholat isya. Begitu seterusnya tiap hari mengqadai sholat-sholat yang ditinggalkannya. Nggih, pun ada gitu, nggih ada orang sing suwi lagi untuk sembahyang, kejawen banyak. Nomor 2 adalah balik buluk, fala tajibu ala sobi. Rawajib cah cilik sholat itu loh ya, rawajib sholat. Saya ojorong walaupun dia mumayyiz itu usia 6 tahun 7 tahun gak wajib. Wa yakunu buluk ikhda salasi alamat. Nek durung balik lho nggih. Makanya kadang kita itu pekewo. Di satu sisi kita diperintahkan mengenalkan anak kita di masjid. Di satu sisi anak kita belum wajib sholat. Ketika dibawa ke masjid, ning masjid rawami, ganggu orang-orang yang wajib sembahyang, sing wis balik, yang sudah puber. Nek bingung balik tak ganti puber ngono wae. Nggih, puber, nggih. Ternyata atau wong ki sing wis dewasa, wis remaja lah misalnya. Cah cilik-cilik ganggu seperti itu bagaimana Ustaz yang kita bahas, nggih. Pun. Jadi balik itu tak mulai dari alamatnya. Anak keluar dari kata anak kecil menuju puber menurut Islam, bukan menurut kesehatan. Menurut Islam itu anak mulai wajib sholat yaitu ketika dia balik itu dengan salah satu saja dari 3 alamat ini. Yang pertama sampainya usia 15 tahun. Kok wis ono bocah 15 tahun kelas 2 SMP berarti nggih. 2 napa 3? Ya wis pokoknya 15 tahun lah. 15 tahun loh nggih. 15 tahun itu berarti masuk 15. Set lahir usia setahun, seret usia 2 tahun, berarti 14 jalan seret jegrek. Selamat ulang tahun. Usia piro 15? Jegrek iki wajib. 15 usia ini komariah, bukan samsiah. Hijriyah, bukan masehi. Sehingga untuk berjaga-jaga ambil saja 14 tahun karena hijriyah yang dipakai. Apa ini komariah, bukan masehi. Kita kan peringatan ulang tahunnya kan masehi ya toh. Nah ini yang dipakai adalah hijriyah. 15 tahun hijriyah nggih. Nek masehi ya hati-hati 14 tahun setengah atau 14 itu
Wa tabda'u minal infisalil badan minal rahim. Dihitungnya itu mulai apa keluar dari perut iki. Owek itu wis proses masuk ke angka 1. Jadi ning ngitung ulang tahun niku lahirnya tahun piro? Misalnya kula 85. Ngitungi kok mboten kok 85, 86 mboten, tapi 86, 87. Si ana sing bingung ngitung ulang tahun, si ana sing bingung ya. Si ana sing bingung. Lah ampun ngoten. Jadi mulai owek niku straight dihitung. Ilal mururi 15 sanat Qamariyah. Hijriyah, bukan Masehi. Makanya untuk hati-hati usia 14 lah, nggih. Terus nomor 2, ihtilam fi dzakar wal unsa. Tadi laki-laki perempuan. Nomor 2 itu keluar mani. Laki-laki perempuan. Ustaz, perempuan keluar mani? Iya. Nek lanang jenenge sperma, nek wedok jenenge napa? Wedok jenenge apa? Ovum ya. Napa niku? Pokoke keluar sperma. Keluar laki-laki perempuan niku keluar. Lho wedok masuk metu Ustaz. Ya iya, dadine anak iku bertemunya dua ini kok 2 sel telur. Lah, laki-laki perempuan kalau sudah mulai keluar mani, statnya usia berapa? 9 tahun. 9 tahun. Litis insinin. Artinya sebelum 9 tahun tidak mungkin kono calanang usia 8 tahun. Lho Bu, Pak, aku metu mani misalnya ora iku mbujuk iku duduk iku. Itu ngompol. Ya. Bisanya usia 9 tahun. Litis insinin 9 tahun Qamariyah. Sekali lagi Qamariyah. 9 tahun Qamariyah, nggih, laki-laki atau perempuan. Oh, nek wedok piye ya keluar, nggih. Mungkin nggih. Ihtilam apa khurujul mani, ya, keluarnya mani, baik itu dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Wis, bocah saiki akeh Pak Bu, umur ngene wae ana sing gampang, nek bingung wis ngene wae. Nek bingung iku nek wis seneng, nek wis duwe rasa seneng, nek wis galau, nek wis ngerti pacaran, nek wis iso bedakno ayu mbek elek, ganteng mbek elek, terus wis mulai seneng-senengan, wis mulai mohon maaf, wis duwe syahwat. Nah, iku nek gampange ngono wis. Kok ana calanang kok ngerti, iku ayu ta ora? Ayu kok iki mbek iki ayu ndi? Ayu iki ya jenenge. Iki sahabat gak ndelok iki sahabat. Misalnya berarti mungkin wis balik berarti wis puber. 9 tahun itu berarti kelas pinten? 7, 8, 9, kelas 3, 4 SD, nggih. 3, 4 SD. Pun yang berikutnya adalah head. Tapi head ini khusus bagi perempuan. Sama. Kemungkinannya adalah setelah usia 9 tahun. Kalau ada perempuan usia 8 tahun keluar darah, Bu metu darah, wah anakku 7 tahun wis head, gak mungkin. Itu darah kotor, istihadah, damul fasad, luka, ono lukane. Tapi kemungkinannya adalah setelah 9 tahun. Ustadz, bagaimana bisa memutuskan 9 tahun ini? Singkat cerita, suatu ketika Imam Syafi'i itu, tidak tahu saya pernah cerita, tidak tahu balik mana. Imam Syafi'i itu bertemu dengan bingung Imam Syafi'i itu. Jane wong wedok iku mulai hete umur piro to, cah bingung. Akhirnya beliau istikharah, mendekat kepada Allah, minta petunjuk, diaman, dilalai tempat itu diaman. Kemudian beliau keluar dari masjid itu, bertemu dengan seorang perempuan, anak perempuan gendong anak. Bocah cilik, bocah nom wedok gendong anak, takon nduk, anakmu boten putu kula. Lu kaget. Aku wis 6 lho. Umurmu piro? 21 tahun. Duh, saya mbok gendong iki putuku. Loh, putumu usia berapa? 1 tahun. Langsung sesek lungguh. Cerita. Ya, saya dinikahkan usia 9 tahun. Usia 9 tahun nikah, nggih wong dhisik iku. Sayyidatina Aisyah mau 6 tahun kok kumpul mbek Kanjeng Nabi 9 tahun. 9 tahun. Kemudian usia 10 saya melahirkan. Jadi tokcer, mari nikah langsung meteng. Usia 10 tahun melahirkan kan 9 bulan 10 hari. Usia anake wedok dilalai, anak wedok. Usia 19 tahun dek niki, anak usia 9 tahun dirabekno niru ibuke. Ibumu dhisik usia 9 tahun rabi, awakmu wedok tak rabekno usia 9 tahun.
berarti ibu usia 19, anake usia 9 tahun rabi. Anake usia 10 tahun melahirkan padha tok cere, ibu iki usia 20 duwe putu. Owek. Iya toh? Ibu usia 21, anake usia 11, putune usia setahun digendong nggih mau. Oh, langsung wis Imam Syafi'i. Karena pada kaidah tidak mungkin seseorang itu hamil jika belum haid. Maka nek duwe anak kok wis haid iku hati-hati. Iku nek sampai dulinan lato-lato kabar. Iku iso meteng, hati-hati. Nggih hati-hati. Gak sadar tuh Tuban nang daerah Montong tahun berapa itu? MTS melahirkan di kamar mandi. Piye iki? Cak MTS melahirkan di kamar mandi. Ya mungkin dolinan lato-lato atau piye iku sembo. Pokoknya hati-hati. Saya menyampaikan ke anak-anak, kalau sudah haid hati-hati. Sampai diutik-utik iku, iso meteng iku. Ya iku iso hamil itu, hati-hati. Nggih, hati-hati. Karena dibersihkan mulai. Rahim itu dibersihkan kalau sudah haid. Pun nomor berikutnya, diaman itu anak kalau haid itu diperingati Bapak Ibu. Jenengan nek gadah yoga kok haid, itu jenengan tandai, ya Allah alhamdulillah anakku tanggal iki mulai haid. Terus diundang nek diaman, itu diundang nang wong-wong, anake sing wedok mau muter. Nyugaya apa muter? Setelah acara itu langsung dicadari. Jadi mariku gak dibuka blas. Jadi niteni nek sek cilik iku biasa. Terus jilbaban gak dibuka. Berarti nek ana ning kono Yaman kok ana gak diaraine kebuka, iku berarti durung haid, durung balik. Durung haid, durung puber. Wis puber diundang nang wong-wong, iki lho anakku ndang didelok sapa sing pengin. Sing di anak lanang. Jadi muter terus mariku dicadari wis kok gak oleh ndelok maneh. Oh aku dhisik jadi umur 9 tahun ning kono wis haid iku wis mulai anakmu kanggo anakku ya sampeyan ya besanan. Wis mulai kono. Diaman wis mulai ngono. Dan nanti gak ono buka-buka cadar maneh pas nikah iku gak ono wis. Delok neh aku ngecek gak ono wis yo dhisik kok pas tak undang iku lho, tak undang iku. Pun nomor 3. Al-aql, syarat Islam nggih, Islam. Balik, kemudian akal. Di sini makanya di sini tidak disebutkan. Sehingga apa di dalam Islam itu wajib orang tua itu memerintahkan anak untuk sholat ketika usia 7 tahun. 7 tahun itu kelas 1 SDMI. Wajib ya, 5 waktu. Wajib memerintahkan. Nih usia 10 tahun kok meninggalkan, pukul, gebuk. Sehingga apa logikanya? Berarti usia 7 tahun itu wajib sembahyang. Kok ono bocah moro masjid usia 7 tahun kok guyon, boleh kita wong tuane menghukumnya boleh, mengandani cung ojo rame. Tapi nek dekne mungkin sek TK kok rame, wajar mungkin loh ya, wajar. Tapi gak gulian. Tapi nek usia 7 tahun kelas 1 SD 1 MI itu harus tertib sholatnya karena sudah diperintahkan wong tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Nek usia 10 tahun dipukul. Hadis ini tentang sholat. Nggih pun sami semerap hadis ini ya. Ini dibawa ke puasa. Ini mumpung poso tak serempetno. Kenalkan anak kita dengan puasa. Sejak usia 7 tahun. Saake Ustad isek cilik saake Ustad. Jenengan sekarang kasihan sama anak jenengan, nanti mereka ndak akan punya kasihan kepada jenengan. Nanti dituntut. Saya tidak dikenalkan sholat sejak dini sama orang tua saya. Saya tidak dikenalkan puasa sejak dini sama orang tua saya. Saya itu mulai poso maghrib Bapak Ibu sejak TK. TK niku wis dikon poso maghrib. Pinter wong tuaku. Dhisik cah cilik iku nek gak dulinan duit. Jadi dhisik kene iso poso maghrib. Ketika itu masih ingat saya, nek iso poso maghrib tak kayak duit 1000. Oh ketika itu tahun piro mbah, akhirnya semangat. Oke, dikuat-kuatno wis bayangane kok tukokno sepeda, tukokno dolinan, tukokno apa, dikuat-kuatno. Ndak apa-apa melatih. Akhirnya wis kelompok duit akeh agar mari poso sore buka
njaluk dhuwit celengi jenenge cah cilik gak paham. Celengane dibuka mbek wong tuwa ditukokno cet. Ditukokno cet, sengaja wong tuwa ditukokno cet. Terus pas akhir bulan Ramadan tak buka. Loh, kontek, Bah. Dhuwit kok ora ono, Bah. Lho iya, dipundhut Abah dienggo ngecet. Lho kok iso dienggo ngecet piye to, Bah? Ngono kan. Terus pundi to, Bah, kok damel ngecet piye? Iki nek omahe cecetane elek, kok ana tamu murene, ana kancamu rene, iku isin sehingga dipakai ngecat. Lah tak nggo tuku sepeda kok, tak nggo tuku dolinan. Somben ditumbasno. Itu tujuannya adalah satu mancing, dua supaya tidak kedunyan. Saya memahami baru sekarang akhirnya bisa abah saya beli cat ketika itu bisa. Tapi kenapa pakai uang saya? Ketiga adalah semua pemberian orang tua boleh kepada anak boleh diminta boleh diambil tanpa izin. Nggih, niki hukum. Wonten di bab jenengan kok maringi yogane jenengan sepeda motor, terus langsung jenengan dol. Pak, sepedaku nanti tak dol. Kok sombong dol lho? Sepedaku iku jenenge. Ndak apa-apa. Tapi nek barangnya wong tua didol anak, iku nyolong. Masuk di bab syarikoh, di bab mencuri adalah anak jupuk duwe wong tua iku nyolong. Nek wong tua jupuk duwe anak ora apa-apa. Ora apa-apa. Kenapa Islam membuat begini? Karena Islam tahu wong tua iku gak mungkin tego jupuk barangnya anak. Tapi nek anak iku kenapa kok dihukumi mencuri? Mergane anak iku sakarepe dhewe ngedol bandane wong tuwa jupuki duwike. Sehingga di dalam Islam dikasih batasan nek bocah kok jupuk duwike 100 repes ae wong tuane masuk mencuri akan dihisap oleh Allah. Anak nggih, apa mana sampai ngedol barange wong tuwa. Nek wong tuwa ndak, karena Allah tahu wong tuwa gak mungkin tega ngedol barange anak. Pun. Lah itu, jadi monggo dilatih poso nggih, benjing sing anak-anak cilik iku dilatih poso, dilatih wis turuti, kape sahur apa? Mbek sosis. Ya, tukokno sosis. Sahur apa? Ini ayam, tukokno ayam. Wis, sampai saya itu kan baru ini saya memegang di Hijah itu full, sehingga tak buat linear. KB itu buat aturan, kan KB itu PG PAUD usia 3 tahun 4 tahun. Oke, silahkan bawa minum, silahkan bawa jajan, tapi dijami tempat minum hanya boleh dipegang jam 9. Jadi tempat minum posoan itu dikelompokno ke satu titik, ditulisi atau dikasih tahu anak-anak tidak boleh mendekati meja ini sebelum jam 9. Jadi dilatih. Itu KB. TK tidak boleh membawa air minum dan makanan. TK. Enggak MI, jadi ada pelatihannya, ada tahap step-stepnya. Ya ada step-stepnya. Kalau sudah MI kelas 1 berarti sudah diperintahkan gak poso. Ini dia wajib poso. Maksudnya orang tuanya, ya apa iki bocah kok ndak poso, wajib poso. Nggih. Nek 10 tahun berarti kelas 4. Orang tuanya boleh memukulnya. Nek wong tuane ra tega ben digebuk gurune. Misal. Artinya apa? Kita itu kadang ndak tega wong tua, nggih. Anak itu biasanya kenapa poso? Tugas dari sekolahan. Ora apa-apa. Tugas dari sekolahan. Nggih pun. Intinya satu, ajari anak kita supaya kita tidak menyesal ketika kita wafat nanti. Nggih. Kemudian 3 berakal, nggih, berakal. Sehingga kalau jenengan lihat orang yang ndak salat, kenapa gak gelem sembayang? Moh sakarepku. Aku Islam, tapi mau sembayang. Islam balik mungkin dekne stres. Nggih, mungkin pas gendeng atau pas bento dekne akhirnya sembayang. Nek ana wong Islam kok ora sembayang, pun jenengan usudon mawon. Oh paling wong ki bento, paling bento karena orang gila tidak wajib salat. Kalau selama masih waras wajib salat. Sehingga yang tidak wajib apa? Non muslim asli, anak kecil, orang gila, orang mati itu tidak wajib. Ya mesti satu mati. Ini kemudian lagi apa? Suci dari haid dan nifas. Jelas nih. Nek haid nifas gak angsal salat. Tidak perlu salat dan tidak boleh ngodoi. Tidak perlu salat. Dan yang terakhir 5, sampainya dakwah, sampainya perintah.
Ana wong ning tengah-tengah Irian Jaya, ning pedalaman Kalimantan suku Dayak, durung mlebu Islam sama sekali. Belum tahu tentang Islam, belum tahu tentang perintah sholat, maka tidak wajib. Nggih, tidak wajib. Tidak wajib. Kalau sudah sampai Islam ning Tuban ngene kok ana wong alasane, kenapa ndak sholat? Belum sampai dakwah kepadaku. Epret. Ya, pret. Ngaji angger malam apa iki malam Selasa ya ora budal misale ngono. Makane iki tapi kathah orang buat alasan iki kok ngene ora ngerti kok wong ora ngerti ora ono hukume. Jadi iku biasane ngono nggih nate jenengan ora ngerti ku ora apa-apa. Nah iki salah penggunaan kata ora ngerti. Ora ngerti iku maksude durung ono dakwah. Nek wis ono ngaji koyo ngene kok ono wong sekitar kene alasane ora ngerti aku kok ya ora ono hukume ora apa-apa. Itu keliru karena sudah disiapkan oleh panitia wis disiap masjid sarana untuk dakwah. Nggih sono dakwahe sono masjid ono sing ditakoni piring sehingga tidak ada alasan belum sampainya dakwah. Alasan tidak tahu hukumnya itu tidak bisa dijadikan alasan. Oh, wonten tambahan setunggal, salamatul indranya selamat. Orang yang dilahirkan dalam keadaan tuli, buta, tidak wajib dari lahir, tidak wajib dilahirkan dalam keadaan asli buta, asli tuli, tidak wajib sholat. Ya, tidak wajib sholat. Wong sing dilahir buta, tapi itu asli loh ya. Tapi kalau butanya tulinya datang setelah balik, maka dia wajib. Nggih, pun itu monggo wonten pertanyaan. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang kemarin pembahasan nggih. Ada lagi? Sama niku nggih. Sehingga kemarin saya jelaskan nggih kemarin waktu-waktu yang dilarang ada 5 itu. Waktu yang dilarang itu sebabnya mutaakhir. Sebabnya terakhir seperti hajat, sebabnya sholat dulu baru sebab, sama yang tidak ada sebab. Qadha itu sebabnya mutaqaddim, ninggalkan sholat dulu baru. Kenapa sembayang qadha? Mergane aku wingi gak sembayang loh, berarti kan sebab dulu baru adanya sholat sehingga tidak apa-apa. Mari sholat subuh berdiri lah apa ke qadha subuh gak apa-apa, padahal tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat mutakhir, sebabnya yang terakhir, sebabnya yang datang setelah sholat, istikharah, hajat, itu tidak boleh, tidak boleh. Kemudian apa? Yang tanpa sebab. Tapi kalau qadha masuknya kategorinya sebabnya mutaqaddim, sebab dulu baru sholat, sehingga tidak apa-apa di 5 waktu ini. Ngoten nggih. Nggih, wonten sanesih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Islam harus. Nggih. Oh. Siap, nggih. Nggih. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Nggih. Nggih, siap. Nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, orang tidak pernah sholat tapi Islam, apakah boleh disolatkan di masjid? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena masjid itu tidak ada catatannya, gak oleh, pasti tidak ada aturan. Kalau ada aturan seperti itu berarti orang yang tidak biasa sholat di masjid tidak boleh ke masjid. Nggak, kalau ada aturan seperti itu berarti orang yang tidak biasa ke masjid berarti tidak boleh ke masjid. Betul, ini masih hidup. Kalau nggih betul.
Ini ketika kalau ada aturan seperti itu, berarti kan berlakunya juga ketika hidup. Berarti kalau dia, berarti ada pendaftaran di masjid itu. Kalau dia tidak biasa, ini masih hidup. Kalau dia tidak biasa ke masjid, tidak boleh ke masjid. Pertanyaan saya, boleh tidak orang yang tidak biasa ke masjid kemudian ke masjid? Boleh tidak? Boleh kan? Boleh. Sebentar lagi jenengan akan lihat, namanya jamaah Ramadan. Kelihatan kalau bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan tidak kelihatan. Tidak apa-apa. Ojo digojloki. Oh, jamaah Ramadan yo. Ketok Ramadan dok. Jangan digojloki. Karena memang tidak ada pendaftaran di masjid. Sehingga siapapun yang tidak biasa ke masjid boleh ke masjid. Ini hidup. Siapapun yang tidak biasa ke masjid boleh ke masjid, tidak perlu daftar, tidak perlu bilang takmir. Nah, kemudian bagaimana kalau setelah meninggal? Wong hidup saja boleh, tidak ada aturan seperti itu, apalagi ketika meninggal. Jare wong iku pisan-pisan ning masjid walaupun jenazah. Pisan-pisan ning masjid walaupun jenazah. Tak tambahi ping pindho lah, siji akad nikah. Jadi ning masjid akad nikah, mek kedua pas sholat jenazah ndak apa-apa nggih. Artinya apa? Mbok menawa jalaran dia ndak pernah sholat kemudian masuk masjid, dia boleh di masjid, keluarganya, orang-orang yang lainnya itu ya Allah, itu merasakan rahmatnya Islam. Islam itu rahmah, kasih sayang, peduli. Bahkan Ustadz ki ono wong bun diri, gantung diri Ustadz, wong mendem uripe wis fasik ahlu zina, gantung diri misale, apa disolaton di masjid ndak apa-apa. Apakah mengotori masjid? Tidak merusak sedikit pun kemuliaan masjid, tidak merusak sedikit pun, tidak mengurangi. Ngene dilebokno iki ning masjid, mari ki entek jamaah masjid gak ono, betul nonton. Tidak merusak kemuliaan sedikit pun masjid itu. Mosok Ustaz? Nggih, contohnya semua orang yang meninggal di Mekah dan Madinah, semua orang yang meninggal di Mekah dan Madinah, siapapun dia, itu mesti disolatkan di Masjidil Haram, mesti. Jadi sholaton ning kono iku saya wis gak peduli uripe apa, mesti. Saya tanya, apakah setiap iya, sehingga jenengan kalau umroh, kalau di sana jangan kaget, sekali sholat wajib itu maghrib, isya, itu mesti ono jenazah, dan jenazahnya bukan 1 2, wakih banyak. Karena memang orang itu gak ning Mekah gak apa-apa, sing penting sampean jenazah disolati ning Mekah, disolati ning Masjidil Haram. Jadi itu ngambilnya di sana. Saya tanya orang-orang, ini apakah dimakamkan? Enggak, habis ini makamnya nyebar-nyebar. Nah, makam baru dipisahkan. Ada yang maklah, ada yang khusus keturunan Nabi, ada yang pendatang. Pendatang itu dibedakan. Wong Indonesia kok meninggal di sana, di Mekah itu dibedakan. Makamnya waduh kono saja, 3 kilo. Enggak masalah. Yang penting kan sembayangnya di Masjidil Haram. Nah, jadi Masjid Nabawi, Masjid Haram. Itu saya tanya, semua berhak sholat. Apakah ditanya siapa mereka, latar belakangnya atau enggak? Semua yang meninggal di Mekah Madinah kalau ingin disolatkan di sini langsung dibawa ke sini, tinggal laporan langsung dibawa, sehingga tidak disebutkan nama-namanya. Gak sebut pesolat yang pernah umroh, enggak no. Habis sholat maghrib, sholat jenazah si Bejo, si A, si B, enggak sebut langsung sholat janais beberapa jenazah. Ngono tok. Kenapa? Karena memang tidak perlu latar belakang orang itu siapa untuk menyolatkan orang itu. Tidak perlu tahu ono sholat jenazah. Siapa iku sing mati? Si A, ora kenal lah kok. Lanjut, sebenarnya tidak perlu. Ono sholat jenazah melok. Siapa iki? Gak kenal, gak apa-apa. Karena tidak perlu tahu latar belakang si jenazah untuk ikut menyolati jenazah itu. Ngoten nggih. Dadi ndak apa-apa, bawa ke sini ndak apa-apa. Saake, Pak, saake. Mosok uripe gak ning masjid mati ae ning masjid gak entuk lah yo. Saake kok malah mbek malaikat iki piye karepe? Maksudnya karepe wong-wong sekitar iki lho. Mosok urip wis gak ning masjid ape mati ning masjid ra entuk. Iki malah kita yang dihisab kok. Malah kita yang di napa niki ditanya. Malah kita yang ditanya oleh Allah. Itu terkait salat tadi. Yang kedua tadi terkait
Siap nggih. 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 Nggih, nggih nanti aja. Nggih. Nggih. Siap. Nggih. Nggih. Ya siap. Ya, jadi pas jenazah itu pas datang di masjid pas barengan mbek salat waktu salat. Salat dulu atau jenazah dulu? Salat wajib dulu atau salat jenazah dulu? Jawabannya ada salat wajib dulu. Jenazah taruh belakang, salat wajib dulu. Jadi salat wajib dulu, setelah salat wajib salam, wiridan sebentar, jenazah dimasukkan salat jenazah. Jadi salat wajib dulu baru salat jenazah ning guri saat gak ono sing nunggoni. Ora apa-apa. Kok dicolong wong ndang dicolong ra apa-apa. Kok budal dhewe sakarep ben budal dhewe malah penak ra repot. Misale ngono. Dadi jenazah taruh belakang gak usah ditunggoni. Kenapa gak sembayang ke? Nunggoni jenazah, ndak budal dewe. Ra usah, semuanya ikut sholat. Jenazah taruh belakang, ndak usah khawatir hilang. Jenazah taruh belakang, semuanya ikut sholat. Setelah sholat selesai, jenazah dimasukkan kemudian disolati. Itu nggih. Jadi didahulukan sholat wajib baru sholat jenazah. Dalam nggih. Siap. Yang tadi yang kedua napa jenengan tadi? Oh sallallahu alaihi Muhammad. Nggih, itu disingkat. Sallallahu, aslinya kan sallallahu ala Muhammad. Cuman kita dzikir itu misalnya Allah Allah, aslinya kan Allahu Allahu Allahu. Cuman kalau dzikir Allahu 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 itu kok gak enak ya Allah 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 lah. Jadi wakof pakai bab wakof. Sallallahu ala Muhammad gak enak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tadi diwakofno, haknya diwakofno. Seperti kita zikir Allah Allah Allah. Aslinya kan tulisannya Allahu 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 aslinya tulisannya. Tapi kita nulis saja di getrik kayak Allah. Nulis kan ngono. Aslinya Allahu. Aslinya nih. Cuman kita lebih enak nulis Allah. Aslinya kalau nulis Arab itu haknya ada harokatnya hu. Aslinya hu. Ya ada, cuman ndak enak disingkat Allah. Sama sallallahu ala Muhammad sallallahu ala kayak enak. Lah sehingga sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Lah hu sendiri bisa muncul Allahu, bisa muncul Allah 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 atau diambil gurih tok. Hu sehingga ana wong sing dikir ku hu itu ngambil gurine tok, ngambil gurine hunya tok iki nggih variasi di dalam zikir. Sallallahu alaihi Muhammad itu saya baca karena kita masih ada di bulan Syaban, disunahkan memperbanyak baca sholawat. Nggih monggo misalnya disunahkan di bulan Syaban ini memperbanyak baca sholawat. Monggo setiap habis sholat bareng-bareng atau sendiri kita perbanyak baca sholawat. Nggih pun mudah-mudahan manfaat. Kok wis bel? Oke, pun ngemotake terakhir benjing nisu Saban nggih. Benjing nisu Saban. Maos Yasin ping 3. Niat sing pertama diparingi panjang umur nggih untuk ibadah kepada Allah. Panjang umur tok kurang. Nomor kalih panjang umur diparingi kesehatan. Dawa umur nek lara-laranan ya padha wae. Nggih, nomor kalih nyuwun ya Allah Al-Fatihah Yasin mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Dawa umure untuk ibadah, sehat untuk ibadah, ra duwe toleh, gak sobo masjid bingung golek duit. Maka yang ketiga adalah dicukupi oleh Allah, dicukupi rizki untuk ibadah. Jadi nyuwune 1 apa niki panjang umur li taatillah, 2 sehat li taatillah, 4 dicukupi rizki li taatillah. Nggih niki cara gampange ngapalno. Kadang wong wis bingung nggih. Nek saged nggih maca Yasin kalih Fatihah. Nek mboten saged pas ning dalan Yasine digenti kulhu. Yasin padha mek khatam ping 10, berarti gantine kulhu ping 30. Gak apal saat bingung, gak sempat Fatihah mawon. Ya Allah, malam ini nisu Saban. Mudah-mudahan saya, keluarga saya diberikan panjang umur untuk taat Al-Fatihah. Wis ngono wae. 2 ketiga. Wonten temen iki wonten sareng-sareng nggih.
Nggih, wonten sarang-sarang. Monggo sing mimpin sinten monggo, tapi gampange tiga niku niate, nggih. Tiga niku niate, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Saban. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan bulan Syaban, dipertemukan dengan bulan Ramadan, diberikan panjang umur, ketemu Ramadan. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka menitipkan kepadamu malam tanihi apa yang aku pelajari, faradudhu ilayya kembalikan kepadaku, indah hajati ilahi ketika aku membutuhkannya, walatun sinihi dan jangan jadikan lupa ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Wallahu ma'al muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini ada masyarakat, ada wahya, ada dakwah dengan itu Saul sudah sampai sekarang Indonesia loh ya. Saul sudah sampai sekarang karena ada pondok yang sampai pengabdian sampai di apa? Dikirim ke pedalaman iya, artinya kalau lihat sekarang Saul sudah masuk karena teknologi ini. Cuman orang kadang ada alasannya belum masuk. Kecuali kalau ada orang dia tinggal di hutan, dia tidak mau di apa? Dia memang tidak pakai teknologi, tidak apa di hutan, DWA misalnya langsung. Kalau sudah dihisap, hasil akhirnya gimana? Ya sudah, dia kayak ayam fitrah, kayak teman-teman sebelum Nabi Muhammad yang dia istilahnya apa? Jeda antara sebelum Nabi diperintahkan dan Nabi terakhir. Jadi terakhir Nabi Musa kan, kemudian sebelum Nabi Muhammad. Nah itu kan ini namanya ayam fitrah. Ayam fitrah itu waktu di mana tidak ada dakwah di situ, tidak ada Nabi, tidak ada apa, ini masuk Islam semuanya. Di antaranya kayak Aristoteles, Galileo, penemu Abraham itu mereka itu ada di sebelum zaman Nabi, tapi setelah zaman Nabi Musa. Sehingga syariat itu ya yang lebih kayak sehingga tidak ada dakwah. Jadi kayak orang tuli buta, dia tidak bisa mendengarkan, tidak bisa. Jadi makanya tidak wajib sholat. Kenapa tidak wajib? Karena memang tidak sampai dakwah kepada dirinya. Tapi kalau kita bicara buta, di Sumurgung hafalan Quran tambah buta. Iya, makanya itu. Ya gimana? Iya, artinya tidak wajib tapi kalau iya. Oke, aslinya sholat aja tidak wajib. Tapi dia kalau udah hafal Quran buta masuk surga aja kan ada definisi. Apa? Masuk surga. Orang buta masuk surga. Makanya artinya kan kata dia kan tidak wajib. Dia kalau dia tidak wajib. Tidak wajib itu bukan berarti terus boleh melakukan dosa ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak wajib sholat itu bukan berarti tidak wajib dihisab. Artinya tidak wajib sholat itu berarti sholatnya tidak dihisab. Tapi seandainya dia kok orang buta tapi mencuri, orang buta tapi misuhan, orang buta itu akan dihisab. Tapi yang tidak dihisab itu adalah sholatnya. dia musuh. Oh, nah, makanya itu malah luar biasa. Itu jelas jaminan surga kan. Kita tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa mengatakan orang itu karena tidak tahu ada ayatnya seperti apa. Artinya sifat-sifat seperti itu harus surga, oke. Tapi kalau kita mengatakan, oh si A ini mesti masuk surganya, tidak bisa kecuali kalau jaminan dari Nabi kan, ona normal atau sholat. Saya radikal memang. Masalahnya memberikan itu sama anak-anak yang betul. Saya radikal. Tidak setuju penilaian. Sehingga begini, kita tidak bisa memvonis seseorang si A, si B, si C itu langsung, oh kamu itu neraka masuk, tidak bisa. Enggak. Artinya kita ya itu. Tidak tahu sholat Kok disurat kalimat saya tidak setuju. Udah saya tidak setuju. Iya. Apa? Itu kan pendapat pribadi. Dia memberi contoh sama anaknya. Betul. Dia nggak biar tahu rasa dia. Betul. Biar dia ke masjid. Kita berdakwah murid-murid. Tapi kalau ada roda-roda yang tidak kan dia ingat. Maksud saya gitu. Iya. Kalau pribadi nggak apa-apa. Tapi kalau secara kan pujian baik. Supaya Bagus ya. Bagus ya. Malam Senin. Terus apa jenenge ada ini enggak ada kalau dulu kasih jadwal lebih suka enggak dulu. Kalau ada itu ada kajian lebih suka ya di Senin ya kalau maksudnya ngaji ini loh ngaji ini Senin Jumatnya Ahad itu saya kan ngisi sekali ada besok pagi ngaji besok langsung
Ini nyambung gitu. Terus akad saya imami, yang masalah saya itu langsung tak acara. Monggo bikin-bikin saya tetap penasaran apa sebenarnya bisa pagi ngaji. Bisa paginya yo. Enggak. Saya anak buat. Namanya tak buat apa pertanyaan apa terus tak kasih jawabannya bisa pagi ya. Oh, masuk. Orang itu kan penasaran bener ngaji kalau ada. Tahu sih pokoknya saya kalau Ramadan itu pagi itu tak buat ini. Ada. Oh, belum ada. Cuma pagi itu biasanya nggak boleh isok, nggak boleh sampai isok, sampai suruh, sampai suruh. Oh, ada. Cuman kalau Ramadan tanggal mana? Saya tidak pegang. Saya ngajinya di pondok itu habis kan serawat sampai jam 11 jam 12. Tapi pagi tak berikan kamu bagi apa? Apa ini? Sama sore saya dulu sore sampai sore saya. Tapi menjelang maghrib ya. Masalahnya apa? Anak-anak pagi barangkali mau memanfaatkan monggo. Tapi kalau enggak, tapi terawih. Dan Senin ternyata status kadung Ustaz ono ya wis masuk kan gampang ngene Senin. Ya wis akate. Oh, kamu nggih. Monggo sedaya. Monggo. Selamat. Kalau main nek gak tripod dan mau main